Saya sendiri berarti siapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Camat Cilengsi, Bapak Di Nugraha SSTP, Bapak dan Rakyat Cilengsi, Mare Partai Husnun, kemudian Ibu Kades Cipenjo, Hajah Yeni Luciana SPD, kemudian para kadus RW dan RT seluruh desa Cipenjo yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Pertama-tama terima kasih atas telah diberikan kepada saya selaku saya Kapolsek Cilengsi yang alhamdulillah sudah berjalan 3 hari, Bu Kades, Pak Camat, sejak saya dilantik di Polres Bogor. Ini yang kedua kali saya sambutan maupun arahan pada saat itu. Waktu itu di desa juga pernah saya berikan tentang Kamtibmas. Saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, mungkin bagi bapak-bapak yang belum mengenal saya atau dulu pernah mengenal saya waktu saya menjabat sebagai Kanit tahun 2013 sampai 2016. Nama saya Zulkarnain, pangkat Komisaris Polisi, Sarjana Ilmu Kepolisian dan Sarjana Hukum serta Magister Ilmu Kepolisian. Sebelumnya saya berdinas di Polres Cimahi, menjabat sebagai Kabak. Sebelumnya lagi saya sekolah Hasan dari kepolisian 2 tahun, dan sebelumnya lagi betul tadi sampaikan Pak Camat, saya pernah dinas di Papua Barat selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Susah ya Jawa ini. Jadi sangat beruntunglah kita yang bisa berdinas di Jawa, yang bisa mengembangkan usaha maupun mengabdikan diri kita di Pulau Jawa ini. Kebetulan saya menjabat pertama kali tahun 2017 lepas dari PTIK ke Sorong Selatan, namanya Teminabuan, nama ibu kota dari kabupatennya Teminabuan. Saya menjabat Kasat Reskrim di sana. Sungguh jauh kalau kita bandingkan dengan ada di Pulau Jawa, Pak Camat. Makanya mungkin kalau sekilas saya lihat banyak yang masyarakat atau warga di sana terkadang agak kontras sedikit dengan pemerintahan kita. Bukan maksud apa, dalam arti hasil bumi di sana luar biasa, yang migas dan gas. Kemudian saya pernah dinas di Pulau Pintu, itu gas yang dari LNG Tangguh itu sangat 20% milik Pangeran William ataupun tidak salah. Jadi artinya di sana sumber daya potensi alam di Papua Barat sungguh melimpah, namun ketimpangan pembangunan di sana tidak sesuai dengan yang didapatkan oleh masyarakat. Sungguh beruntunglah kita. Nah, di sini banyaknya mall, banyaknya di sana. Kalau kita pikir di sana, berpikir di Jawa itu banyak jembatan tapi tidak ada airnya. Nah, ternyata flyover dia banyak banget. Jembatan banyak, tapi kalau di sana kan banyak sungai tapi jarang jembatan. Kemudian saya di sini langsung saja kepada topik dalam rangka memberikan terkait masalah Kamtibmas. Ini momen yang pas atau momentum yang paling tepat karena beberapa desa sudah saya sampaikan terkait gangguan Kamtibmas dan bagaimana cara kita selaku perangkat desa ke bawah
itu melaksanakan antisipasi atau pencegahan terhadap Kamtibmas. Yang pertama, perlunya saya sampaikan waktu itu dalam rapat minggu kepada Pak Camat, perlunya dilakukan pendataan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Tadi sudah jelas dalam Perda nomor 9 tahun 2011, khususnya di pasal 15 di poin A adanya pendataan kependudukan. Kandung maksud kenapa pentingnya pendataan kependudukan, terutama bagi kontrakan-kontrakan di wilayahnya bapak-bapak semua. Beberapa hari yang lalu Polda Metro menangkap 6 pelaku pencurian dan kekerasan dan juga pencurian sepeda motor serta pencurian rumah kosong. Tapi TKP-nya atau kejadiannya bukan di wilayah kita, Bapak. 6 pelaku itu ngontrak di wilayah kita, berdomisili di Cilengsi. Kemudian lagi beberapa hari yang lalu ada juga dari Polres Bogor mengamankan pelaku pencurian sepeda motor, senjata api, ada senjatanya. Kontrak juga di wilayah kita. Jadi langkah mitigasi atau langkah deteksi dari awal saya sampaikan kepada bapak-bapak semua selaku perangkat desa paling bawah RW dan RT, tolong didata kontrakan Pak. Penting ini. Ada satu lagi yang kita tangkap pelaku curanmor, kebetulan orang sini, orang lokal, rumahnya juga di sini. Jadi silakan mungkin bapak-bapak semua nanti pulang dari sini lakukan sesuai dari peraturan daerah tadi, lakukan pendataan kependudukan. Cek kontrakan-kontrakan, kemudian sambang kepada pemilik kontrakan, tolong lapor. Jangan tidak memberikan keterangan kepada kami selaku RT dan RW. Jangan sampai nanti ada pelaku atau berdomisili di wilayah bapak-bapak semua nanti kecolongan. Oke lah kalau pelaku kejahatan, pelaku teror bagaimana? Dia lagi ngerakit bom di kontrakannya, lugas nanti itu. Kalau kita masa bodoh, kita apatis, biarin aja. Kedepannya penyesalan belakangan Pak. Jadi pentingnya ini pendataan. Kalau sampai didatangi pemilik kontrakan, tolong berikan coba foto KTP orang mana dia. Tanpa mengucilkan, saya mohon maaf, tanpa mengucilkan orang pendatang, ya. Ada juga yang orang pelaku itu orang Cilengsi juga, tahu dia kerjanya apa, kesehariannya seperti apa sih ada kontrak ini. Pekerjaannya nggak jelas tapi gonta-ganti motor terus. Nah, harusnya kita curiga tuh. Kerjaan nggak jelas gonta-ganti motor. Kemudian orangnya nggak bersosialisasi sama masyarakat, tertutup. Sama tetangga juga cuek. Nah, kemudian ciri-ciri lain biasanya kadang tetangga lewat kok barang-barang masih sedikit tapi dia sering di situ. Jadi ciri-ciri pelaku kejahatan biasanya kalau kontrak dia nggak banyak perabotan, biasanya tempat tidur saja. Nah hal-hal seperti itu sudah harusnya kita lakukan mitigasi atau deteksi. Guna apa? Dari awal apabila ada informasi yang mencurigakan sampaikan ke kami, misalnya Pak Bin Kamtibmas atau nomor telepon saya, silahkan simpan nanti. Jadi kita bisa lakukan upaya-upaya pencegahan. Nanti kita yang sambang langsung atau kita nanti dari tim serse atau tim intel yang ke lokasi. Kalau bapak-bapak nggak berani sentuh, takutnya misalnya ini benar pelaku, nanti kami yang sambang atau datangi ke lokasi tersebut. Kemudian juga selanjutnya terkait pendataan sudah saya sampaikan. Yang kedua terkait bagaimana kita selaku aparat di tingkat desa ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dalam arti sama-sama kita menjaga lingkungan. Banyaknya curanmor itu udah ketangkap di Polsek Jatim. Salah satu bentuk mencegah. Jadi kalau ada maling motor, ada rame-rame pasti menghindar, pasti hindar. Minimal ada upaya seperti itu yang kita lakukan di wilayah masing-masing. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Camat di Perda terkait
Tadi saya baca salah satunya terkait pemberhentian di pasal 32 di poin D. Pengurus lembaga pemasarakatan berhenti atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan. RT merupakan pemimpin di wilayah. Bagaimana seorang pemimpin itu menjalankan sampai bapak selaku RT maupun RW di panutan di wilayahnya atau di tempat. Sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan pengamanan. Berikan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.